Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempatkan waktu mengikuti kajian Lentera Kolbu Kompas TV Jabar. Kita mengikuti talabul ilmi, di mana mudah-mudahan sebagaimana apa yang diabsadakan oleh Rasulullah SAW, li'anna taqdu ta'alaman baban min kitabillah khairul laka min atusliya mi'ata raka'atin. Orang yang bersegera untuk bertolabul ilmi di pagi hari, dia bertolabul ilmi, memulai rangkaian kegiatannya dengan tolabul ilmi, maka hadirnya tersebut itu 1 jam di tempat itu atau 1 saat di tempat itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufik hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita mencintai majelis salim, kita mencintai akan ilmu, karena sesungguhnya orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada hamba-hamba yang lainnya. Ikhwatul iman, pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah adalah merupakan kunci sukses daripada menyebarnya agama Islam. Dakwah adalah merupakan sebuah cara yang sudah teruji keakuratannya dalam penyebaran agama Islam. Tidak lepas Rasulullah SAW dengan para sahabat melakukan sebuah proses dakwah. Kenapa? Karena ajaran ini tidak akan sampai kepada umat. Ajaran ini tidak akan sampai kepada masyarakat manakala tanpa sebuah proses dakwah itu sendiri. Namun tentunya bahwa visi misi dakwah ini mempunyai visi amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh terhadap kebaikan, kemudian mencegah terhadap segala keburukan. Tentunya ini harus menggunakan sebuah metode yang sangat tepat. Jangan sampai dakwah itu mengejek bukan mengajak. Jangan sampai dakwah itu memukul bukan merangkul. Jangan sampai dakwah itu memerangi bukan menerangi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabilir rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu itu yang pertama bil hikmah. Artinya bil hikmah itu adalah sebuah kemasan. Bahwa kemasan dakwah itu satu, tidak menyinggung salah satu kelompok. Kalau zaman sekarang itu tidak menyinggung unsur ras, suku, atau salah satu mungkin kearifan lokal. Kenapa seperti itu? Karena salah satu keberhasilan para waliullah di dalam berdakwah itu diantaranya adalah dengan pendekatan budaya. Bukankah sejarah membuktikan kesuksesan Sunan Kalijaga berdakwah di kalangan masyarakat pada waktu itu dengan pendekatan budaya, sampai Sunan Kalijaga itu membuat sebuah pagelaran wayang, sehingga dakwah dengan wayang tersebut itu banyak disukai oleh kalangan. Kemudian disisipkanlah pesan-pesan moral dalam dakwahnya. Artinya bagaimana? Bahwa yang pertama, potensi dasar manusia itu sendiri itu pasti akan memiliki sebuah kearifan lokal ataupun budaya. Artinya bahwa begitu kita berdakwah dengan pendekatan budaya, berarti kita mengajak mereka dengan sesuatu hal yang disenangin dulu gitu. Jadi kemudian kita akan mensisipkan pesan-pesan moral dalam agama itu sendiri. Maka di sini tidak ada ketersinggungan yang terjadi. Di sini tidak akan ada istilahnya itu singgung menyinggung. Yang tadi bukan memukul tetapi merangkul, bukan memerangi tetapi menerangi. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah pesan moral daripada dakwah kita itu akan lebih dapat diterima, akan lebih cepat sampai, sehingga tujuan daripada dakwah itu sendiri akan cepat terwujud. Ikhwatul iman,
Pemirsa Lentera Kompas TV Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengemas metode atau format dakwah itu sendiri yang tidak menyinggung, mengemas dakwah itu sendiri yang tidak memancing emosi, tidak memancing peperangan atau tidak memancing sebuah perdebatan, maka apabila kita bisa melaksanakan itu, maka sesungguhnya itu lebih baik. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu mengemas, maka ada wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Artinya bagaimana? Kalaupun ada keterangan yang menyatakan qulil haqqi wa qala muron, sampaikanlah sebuah pesan itu walaupun pahit. Artinya bahwa itu posisinya sudah, walau karena muron itu kondisinya sudah memang betul-betul tidak bisa, atau nasihat baik kita tidak diterima gitu. Mungkin kita suatu saat harus menyampaikan sesuatu hal yang pahit. Artinya bagaimana? Ya baik dulu, wal mau'idotil hasanah dulu. Setelah pesan-pesan kita dengan pesan-pesan yang sangat baik, tutur kata yang sangat baik, retorika yang sangat baik, maka itu mungkin akan menjadi sebuah proses dakwah yang bisa disenangi oleh umat. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau disalahkan. Pada dasarnya manusia itu tidak mau disakiti. Walaupun memang mungkin benar adanya bahwa kita itu salah, perlu disakiti. Tetapi ya itu tadi, Al-Quran menyuruhnya itu dengan nasihat yang baik-baik. Ulah ayeuna istilahna tuh nu baik belum disampaikan langsung anu pahit-pahit kan gitu. Pada akhirnya ya sehingga orang bisa antipati dengan agama, orang bisa antipati dengan visi misi yang akan kita sampaikan. Ini sebagai contoh manakala kita menyampaikan sebuah pesan moral agama, tetapi istilahnya itu dengan frontal, atau dengan, kalaupun istilahnya itu kita mau lakukan sebuah pergerakan tuh ya wajadilhum billati hiya ahsan, tetap billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi sebuah ya kalimatnya mujadalah atau sebuah diskusi atau sebuah perdebatan, tetap kebaikan itu harus menjadi nomor satu. Jadi kalaupun kita berdebat, kalaupun kita berdiskusi, kalaupun misalkan kita ada unsur ketegasan, tetapi tetap kita ahsan dengan pola-pola yang akhlak yang baik, contoh yang baik, cara menyampaikan baik. Kalaupun demo dengan yang baik, tanpa harus kita menjelek-jelekan, tanpa harus kita seolah-olah menjustifikasi orang tersebut itu salah dan lain sebagainya. Tetap kita harus dengan ahsan, dengan baik itu sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada konsekuensi yang harus diterima oleh para dai, para mubaligh, manakala dia melakukan yang tadi mau'idotil hasanah dengan bihikmah, pasti timbul baliknya juga akan baik pula. Sebaliknya manakala seorang dai, seorang mubaligh, seorang penceramah, ataupun sekalipun para aktivis dakwah itu sendiri menyampaikannya dengan cara keras dan sebagainya, maka pasti ada sebuah konsekuensi yang harus diterima. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sebuah dakwah, yaitu dengan membantai para berhala Raja Namrud, berhala yang dijadikan sebagai sesembahan Raja Namrud beserta umatnya pada waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim nahi munkarnya itu dengan membabat habis berhala-berhala itu. Dan apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, yaitu berupa dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Seperti sebuah kekejaman yang terjadi, seperti sesuatu hal yang sangat kejam. Tetapi apabila kita melihat daripada sudut pandang hukum positif, maka manakala kita melakukan sebuah pelanggaran dalam konteks hukum aturan negara, maka pasti kita ada konsekuensinya. Nabi Ibrahim saja itu menerima mau dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena memang konsekuensi dari perbuatan Nabi Ibrahim yang melanggar aturan negara. Begitu pula para dai yang lainnya. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Manakala kita berdakwah menyinggung kebijakan-kebijakan mungkin pemerintah, maka pasti ada konsekuensinya. Manakala kita menyinggung satu ras ataupun suku, maka pasti kita ada konsekuensinya. Justru hadirnya
Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Dengan hadirnya format ataupun cara kita berdakwah dengan hikmah, dengan menggunakan sebuah kemasan yang sangat baik, kemasan yang sangat lembut, maka insya Allah tidak ada ketersinggungan dalam dakwah tersebut, tidak ada sesuatu hal ataupun seseorang yang memang tersudutkan dan disalahkan secara tokmo, maka insya Allah mungkin kebaikan akan tersampaikan yang mudah-mudahan disertai pada waktu kita dakwah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihwatul iman rahimakumullah, bahwa kita berdakwah bukan kita yang merubah karakter seseorang. Bukan yang tadinya tina maksiat jadi taat, bukan yang tadinya dari haram jadah menjadi orang yang senang di dalam sajadah, bukan yang tadinya orang tersebut itu inkar kemudian hijrah. Bukan sama kita, tetapi semata-mata perubahan itu karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian kita di dalam mengukir kata-kata, bukan karena kepandaian retorika kita. Kepandaian kita dalam berretorika dakwah, kemudian kita dalam bertutur kata, itu hanya merupakan sebuah ikhtiar kita dalam menyampaikan visi misi dakwah. Apalagi kita dengan berani-berani ataupun kita dengan seolah-olah jago, kita dengan seolah-olah sombong, mampu memberantas tentang kemungkaran, mampu merubah sebuah kejelekan menjadi sebuah kebaikan. Secara tidak langsung kita sudah dihinggapi oleh setan. Secara tidak langsung kita sudah dipengaruhi oleh nafsu amarah. Sehingga dipastikan jangankan kebaikan yang akan sampai, sementara dirinya pun berada dalam lingkungan atau berada dalam pengaruh setan, sehingga dirinya pun sudah buruk. Jadi ihwatul iman rahimakumullah, anta mudakir lasta alaihim bimusaitir. Kita hanya memberikan peringatan. Sementara yang merubah daripada buruk menjadi baik, yang merubah keadaan yang tadinya maksiat menjadi taat, yang merubah seseorang yang tadinya haram jadah kepada hijrah, bukan karena kita sebagai dai yang cakap, bukan karena kita sebagai penceramah yang hebat, bukan karena kita sebagai mubalik yang pintar, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah. Oleh karenanya, yang pertama, bila seorang mubalik, seorang dai memahami tentang hal itu, maka sesungguhnya hatinya akan dibersihkan daripada nafsu-nafsu ataupun amarah-amarah. Orang yang menyampaikan sekalipun pesan moral agama, apabila memang dalam hatinya ada nafsu, dalam hatinya ada sir syaitoniyah, maka sesungguhnya berarti bukan kebaikan yang tersampaikan, tetapi sudah ada nilai ujub, takabur ataupun kesombongan dalam dirinya yang dipengaruhi oleh setan. Jadi bersihkan hati, jangan sampai kita dihinggapi rasa pintar, rasa hebat, rasa sakti, tidak akan takut sama siapapun, aku siap untuk dipenjara dan sebagainya. Itu adalah kesombongan. Sampaikanlah hak. Selama masih ada kebaikan, maka mungkin yang pahit-pahit kita betul-betul dibelakangkan. Selama ada sebuah kebaikan yang bisa kita sampaikan, selama masih ada metode-metode kebaikan dalam dakwah, maka sampaikanlah metode itu dalam dakwah. Kalaupun kita mempunyai sebuah fawar untuk merubah sebuah kemunkaran, merubah sebuah keburukan, dan kalaupun itu berubah, bukan karena kita, tetapi semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga sudah melihat, sudah memperhatikan bahwa Rasulullah SAW seorang dai, seorang mubalik, Rasulullah SAW seorang utusan yang cakap di dalam berdakwah. Tetapi mohon maaf, pamannya sendiri pun beliau itu tidak masuk Islam. Itu menandakan bahwa topik hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iwatul iman, pemirsa Lentera Kompas TV Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah yang pertama, kita harus betul-betul senantiasa haus akan ilmu. Sehingga begitu orang mendengarkan ceramah, mendengarkan para mubalik yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam, maka kita terbuka hati untuk mendengarkannya. Bagi para dai, bagi para mubalik, jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh nafsu amarah, dikuasai oleh nafsu setan, sehingga ikhwatul iman rahimakumullah, yang tadi bukan keikhlasan kita di dalam berdakwah, tetapi ada sebuah rasa takabur, rasa ujub, rasa obsesi yang menghinggapi nafsu kita, yang menghinggapi hati kita, ingin menjadi mubalik yang populer, ingin menjadi seorang dai yang terkenal, sehingga banyak job, begitu banyak job,
kita banyak, mohon maaf, mungkin banyak amplop, bukan banyak amal. Begitu kita banyak amplop mungkin akan menjadi orang yang kaya, dan kalau kita sudah menjadi orang yang kaya, orang akan segan kepada kita. Itu sangatlah salah, itu sangatlah tidak baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berdakwah bukan dengan kekayaan. Rasulullah itu berdoa saja ingin menjadi orang yang miskin. Rasulullah itu kadangkala tidak makan sampai 3 hari. Rasulullah itu mengutamakan bagaimana perut daripada umat, bukan mengutamakan perutnya sendiri. Rasulullah berdakwah bukan dengan kekayaan, tapi Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Jadi kalau ada mubalik yang berdakwah dengan kekayaan, dengan banyaknya job, kemudian dia menjadi seorang yang kaya, turun daripada mobil yang limited edition yang baru, bahkan mungkin termahal, maka sesungguhnya dia sudah mengingkari daripada cara berdakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ikhlaskan diri kita, bersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat ujub, takabur, sombong, riya dan sebagainya, sehingga landasan dakwah tersebut itu atas dasar sebuah obsesi ingin mencapai sebuah popularitas. Bila kita seperti itu, sama saja kita menggadaikan ibadah kita terhadap dunia. Dakwah adalah sebuah ibadah yang sangat besar. Orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah merupakan khairu ummah, umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Jangan sampai kita umat yang terbaik dan dalam visi misi dakwah bukan karena tujuan kita memohon pertolongan Allah, bukan tujuan kita mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuan adalah untuk memupuk kekayaan, tujuan atau untuk mengumpul kekayaan, kita menjadi orang yang popularitas, harta kita banyak, maka sesungguhnya tidak lebih dia adalah seorang yang menjual akhirat untuk dunianya. Seorang yang menjual agama untuk dunianya, maka itu tidak lebih daripada sifat orang-orang munafik. Iwatul iman rahimakumullah, sebelum diakhiri daripada acara Lentera Kalbu Kompas TV Jabar pada pagi hari ini, ada yang beberapa ingin sampaikan. Yang pertama, bagi para pemirsa Lentera Kalbu Kompas TV yang ingin melaksanakan ibadah umroh, bisa langsung untuk berdiskusi, berkomunikasi, ataupun misalkan berkonsultasi dengan tim Kibuya Cepot Tour Management, bisa datang langsung ke Ruko Metro Indah Mall Z23. Mau menanyakan tentang proses umroh ataupun haji plus, kemudian kapan jadwal pemberangkatannya, kemudian berapa biayanya, bagaimana konsep pembayarannya, itu bisa datang langsung atau hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Insyaallah umroh dengan tim Kibuya Cepot Management Travel, ibadah umroh kita akan nyunah, ibadah kita akan bungah dan tumaninah, dan tentunya kita insya Allah amanah. Ihwatul iman rahimakumullah, sebelum diakhiri acara kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para dai dan para mubalik, betul-betul diberikan hati yang bersih, betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiadalah apa yang kita sampaikan kepada umat semata-mata kita untuk mengajak mereka terhadap kebaikan. Tiadalah yang kita sampaikan kepada umat kecuali menjauhkan mereka daripada kemunkaran. Dakwah bil hal itu akan lebih baik daripada dakwah bil lisan. Bukan hanya kita cakap di dalam memberikan nasihat, bukan hanya cakap kita dalam mengukir untaian kalimat atau yang kata yang sehingga nikmat terdengar oleh umat, tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Kita memberikan contoh yang baik, uswah hasanah kepada umat kita, sehingga apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat daripada diri kita sebagai mubalik itu ada sinkronisasi. Jangan sampai ikhwatul iman rahimakumullah, begitu umat kita mendengarkan terhadap ceramah kita, umat kita mendengarkan dengan apa yang kita sampaikan, tetapi tidak sinkron, tidak sesuai dengan kenyataannya, maka sesungguhnya kita sudah mengajarkan kepada umat kita menjadi orang-orang yang munafik. Harus lurus antara ucap, tekad, ejeng lampah. Lurus yang apa yang kita ucapkan, lurus apa yang kita yakini, dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Manakala seorang mubalik menganjurkan untuk sodakoh, maka sebelum umatnya dia dulu yang bersodakoh. Manakala seorang mubalik, seorang dai mengajarkan tentang akhlak-akhlakul karimah, jangan menuntut supaya umat mempunyai akhlak yang baik, tetapi dirinya sendiri harus mencontohi, menjadi
orang-orang yang baik pula. Jangan menyuruh ataupun misalkan sebelum dia menyuruh supaya keluarga harmonis seperti baiti jannati, sementara di dalam keluarganya ada istilah awet rajet, hancur berantakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadilah kita orang yang bijak di dalam melihat setiap perbedaan di dalam masyarakat, setiap perbedaan dalam umat. Jangan sampai khilafah furu'iyah menjadi jurang pemisah di antara umat Islam. Justru kita harus menjadi orang-orang yang bijak. Manakala ada orang yang kunut, kemudian kita tidak kunut, ataupun sebaliknya ada orang yang suka tahlil, kita orang yang tidak suka tahlil, maka jangan sampai kita menjustifikasi orang yang tahlil bagi orang yang tahlil itu adalah bid'ah dalalah. Jangan sampai kita menjustifikasi orang yang melakukan sebuah amaliyah yang menurut pandangannya itu mungkin tidak benar, kita justifikasi mereka, kita hukum mereka dengan salah. Karena kebenaran adalah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berusaha proses dalam kebenaran tersebut. Marilah kita berdoa, Allahumma alhimna rusydi wa aidna min syarri nafsi wa aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan anugerah taufik hidayah oleh Allah, rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang haus akan ilmu serta istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah. Terima kasih, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali. Saya Ustaz Agus Kibia Cepot, mohon diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.